Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, dalam video ini di sini aku akan membahas tentang materi-materi yang sudah aku pelajari sebelumnya di perkuliahan mata kuliah Bahasa Indonesia pada aspek perguruan tinggi. Oke, dalam video ini di sini saya akan membahas tentang materi keterampilan berbahasa Indonesia pada aspek menulis, membaca, berbicara, dan menyimak di perguruan tinggi. Lalu, apa saja sih penjelasan dari aspek-aspek tersebut? Yuk, simak penjelasannya ya. Yang pertama di sini aku akan membahas tentang aspek menulis. Lah, apa sih aspek menulis itu? Teman-teman sudah sering melakukan yang namanya menulis ya. Jadi di sini saya sudah mengutip salah satu pendapat, yaitu menurut Harry Guntur Tarigan. Jadi keterampilan menulis adalah salah satu keterampilan berbahasa yang produktif dan ekspresif yang digunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung dan tidak secara tatap muka dengan pihak lain. Jadi, ya yang namanya menulis, tentunya seorang penulis akan langsung menuangkan ide pokok pikirannya ke dalam tulisannya tersebut. Lalu, dalam menulis juga sangat sekali membutuhkan keterampilan-keterampilan yang harus dimiliki. Jadi, apa saja sih keterampilan-keterampilan dalam menulis? Jadi, yang sudah saya pelajari keterampilan dalam menulis yaitu salah satunya harus menggunakan kata-kata yang benar dan tepat. Jadi maksudnya adalah pada saat kita menulis, kita tentunya mempunyai ide pikiran atau ide pokok pikiran. Nah, dari ide pokok pikiran itu kita tuangkan ke dalam tulisan, dan kata-kata yang harus kita tuliskan tersebut harus sesuai dengan pokok pikiran yang akan kita tuliskan tersebut. Lalu selanjutnya yaitu harus menggunakan struktur kalimat yang benar dan tepat sesuai dengan struktur kalimat bahasa Indonesia agar si pembaca ini mudah memahami isi dari bacaan tersebut. Jadi dengan menggunakan struktur kalimat Indonesia yang benar, yaitu seperti terdapat pembukaan, isi, lalu penutup, maka tentunya seorang pembaca akan mudah memahami dari isi bacaan tersebut. Jadi bagian manakah yang pembukaan, bagian yang mana yang isi, dan bagian yang mana yang penutup. Oke, dalam menulis juga sangat sekali banyak tujuan-tujuannya. Nah, tujuan-tujuan dari menulis itu apa saja sih? Oke, jadi yang pertama tujuan dari menulis yaitu ada tujuan persuasif, lalu tujuan penugasan, tujuan altruistik, tujuan pernyataan diri, tujuan kreatif, dan tujuan lain-lain. Namun di sini saya akan menjelaskan salah satu dari tujuan penugasan. Nah, tujuan penugasan di sini sendiri apa sih? Jadi, tujuan penugasan adalah seorang penulis menuliskan sesuatu ya karena ditugaskan, bukan karena kemauan atau keinginan sendiri. Jadi contohnya yaitu pada pembuatan makalah. Nah, pada pembuatan makalah, seorang penulis itu ditugaskan oleh seorang guru atau seorang dosen untuk menuliskan suatu pokok atau suatu tema yang tentunya akan dibahas dalam makalah tersebut. Jadi seperti itu ya tujuan penugasan teman-teman. Nah, lalu selanjutnya pada aspek menulis tentunya banyak sekali manfaat yang akan kita peroleh. Nah, salah satunya yaitu dapat memperluas dan meningkatkan kosakata-kosakata yang kita miliki. Jadi sering kita menulis, maka kosakata-kosakata yang akan kita miliki akan semakin bertambah dan akan semakin banyak. Jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu manfaat selanjutnya yaitu dapat memperlancar tulis menulis. Nah, pada saat kita sering menulis, maka akan terbiasa dengan tulis menulis. Jadi tulis menulis kita akan semakin lancar tanpa terkendala. Jadi seperti itu. Lalu pada aspek menulis juga sangat banyak sekali jenis-jenis tulisannya.
Lalu apa saja sih jenis-jenis tulisannya atau jenis-jenis dalam menulis? Jadi yang pertama yaitu ada eksposisi, narasi, deskripsi, argumentasi, dan persuasi. Nah, dari kelima tersebut, di sini saya akan menjelaskan salah satunya yaitu tentang eksposisi. Nah, dari contoh tadi yaitu tentang makalah. Nah, itu adalah contoh dari jenis menulis yaitu eksposisi. Jadi eksposisi itu di dalamnya yaitu menguraikan dan menganalisa suatu ide, pokok pikiran atau suatu tema. Jadi seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu tadi merupakan penjelasan dari aspek menulis. Lalu sekarang kita akan membahas aspek selanjutnya, yaitu tentang aspek membaca. Jadi membaca itu apa sih teman-teman? Oke teman-teman, jadi pembaca adalah proses pengucapan tulisan untuk mendapatkan isi dari bacaannya. Jadi dengan kita membaca, kita akan mengetahui isi dari bacaan tersebut itu apa. Jadi seperti itu. Oke, membaca juga sangat banyak sekali manfaat yang akan kita miliki. Nah, diantaranya pada saat kita membaca kita akan memperoleh manfaat yaitu pengetahuan umum dan memperluas atau menambah wawasan dan informasi-informasi. Jadi dengan membaca kita akan memperoleh pengetahuan umum yang sebelumnya tidak kita ketahui. Lalu kita juga akan mendapatkan informasi apa saja sih yang sedang terjadi, informasi di masa lampau dan informasi di masa mendatang. Jadi dengan membaca kita akan mengetahui apapun atau berita apapun yang sedang terjadi. Jadi seperti itu. Lalu manfaat yang kedua yaitu kita memperoleh pengalaman dari seseorang. Nah, biasanya kan ada ya cerita dari buku-buku, terus dari blogspot ataupun yang lainnya itu yang mengisahkan tentang perjuangan seseorang dalam mencapai titik kesuksesan. Nah, jadi dengan kita membaca tersebut, tentunya dalam hati kita terdapat bujukan. Jadi kita itu ingin sukses seperti orang tersebut. Nah, jadi dengan membaca, tentunya kita akan terbangun pola pikirnya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Lalu, dalam membaca juga banyak sekali jenis-jenis dalam membaca. Nah, diantaranya yaitu ada membaca nyaring, membaca dalam hati, membaca cepat, membaca kritis, dan membaca teknik. Apa saja sih penjelasan dari jenis-jenis membaca tersebut? Oke, jadi yang pertama yaitu ada membaca nyaring. Jadi membaca nyaring adalah membaca dengan mengeluarkan suara. Jadi membacanya ya terdengar dengan orang lain. Jadi seperti itu. Lalu yang kedua yaitu membaca dalam hati, yaitu seorang pembaca membaca tidak menggunakan suara atau di dalam hatinya. Lalu yang ketiga yaitu ada membaca cepat. Jadi membaca cepat adalah membaca dengan secepat mungkin untuk mendapatkan informasi intinya saja. Lalu yang keempat yaitu ada membaca kritis. Jadi membaca kritis adalah selain membaca, seorang pembaca tersebut menganalisa dan menelaah apakah dalam isi tulisan atau dalam bacaan tersebut terdapat kesalahan dalam eja, dalam kata, ataupun yang lainnya. Lalu yang terakhir yaitu ada membaca teknik. Jadi membaca teknik adalah membaca dengan menggunakan kepandaian untuk melakukan sesuatu dalam menyampaikannya. Jadi membaca teknik ini juga biasanya nyaring ya, menggunakan suara. Oke teman-teman, di sini saya akan mencontohkan salah satu membaca jenis-jenis membaca, yaitu membaca teknik. Kepala Satgas Penanganan COVID-19 telah mengeluarkan surat edaran nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik pada bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah mulai dari tanggal 6 sampai 17 Mei 2021. Nah, itu merupakan contoh dari membaca teknik. Jadi membacanya itu menggunakan teknik-teknik tertentu.
Dan pelafalannya pun dalam membaca teknik itu harus jelas, dan menggunakan nada atau intonasinya juga harus disesuaikan terlebih dahulu. Nah, dalam membaca teknik juga biasanya itu seseorang pembaca atau seseorang yang mendengarkan tersebut akan mendapatkan manfaat ganda. Jadi manfaat ganda adalah ketika seorang pembaca, si pembaca itu akan mengetahui informasinya, dan pada saat membacakannya seperti pembawa berita, orang lain juga akan mengetahui informasi yang disampaikannya. Jadi seperti itu teman-teman, manfaat ganda dari membaca. Dan dalam membaca juga banyak sekali informasi atau tipe-tipe informasi yang didapatkan. Jadi informasi tipenya itu dalam membaca itu ada dua, yaitu informasi konotatif dan denotatif. Apa sih informasi konotatif itu? Jadi informasi konotatif adalah informasi yang kita dapatkan, namun informasi tersebut tidak dengan mudah kita telaah oleh halayak orang. Jadi harus menggunakan ilmu linguistik, yaitu ilmu bahasa. Jadi dalam mempelajari si konotatif ini atau yang biasa kita sebut makna tersirat, harus terlebih dahulu mengetahui atau mempelajari ilmu linguistik, karena tidak sembarang orang mengetahui arti-arti dalam makna informasi konotatif. Namun kalau denotatif itu kebalikannya, yaitu semua orang dapat mengetahui informasi tersebut secara jelas dan secara umum. Jadi seperti itu, tanpa menggunakan ilmu linguistik. Dan tanpa menggunakan ilmu linguistik, tipe informasi denotatif orang-orang pun akan mengetahuinya. Oke, kita masuk kepada aspek berikutnya, yaitu aspek berbicara. Apa sih berbicara itu? Oke, berbicara adalah seseorang menyampaikan sesuatu atau informasi di hadapan publik atau di halayak banyak orang. Jadi seperti itu. Dan di perguruan tinggi pada aspek berbicara itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada presentasi, yang kedua seminar, dan yang ketiga adalah berpidato. Namun di sini saya juga akan menjelaskan hanya salah satunya saja, yaitu tentang presentasi. Apa sih presentasi itu? Nah, teman-teman di sini sering melakukan presentasi ya, apalagi khususnya yang mahasiswa, baik mahasiswa maupun siswa itu pasti sering melakukan presentasi. Jadi presentasi adalah menyampaikan sesuatu atau informasi kepada halayak umum dengan prosedural dan konseptual dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kondisi. Nah, pada saat presentasi juga kita harus menggunakan kata-kata yang baik dan benar sesuai dengan kondisi. Jadi kita harus menyesuaikan kata-kata yang biasa kita gunakan sehari-hari dan pada saat kata-kata yang akan kita gunakan pada saat presentasi. Jadi pada saat presentasi itu biasanya dalam keadaannya formal ya, jadi menggunakan kata-kata formal, tidak menggunakan kata-kata informal. Jadi bisa disesuaikan dengan kondisinya saja. Lalu kenapa di sini saya tidak membahas tentang seminar dan berpidato? Nah, seminar dan berpidato itu sama saja ya, berbicara di hadapan publik untuk menyampaikan informasi-informasi. Hanya bedanya di seminar dan berpidato itu beda pada ruang dan lingkupnya. Oke, tadi itu merupakan aspek berbicara, ya, penjelasan dari aspek berbicara. Lalu selanjutnya di sini kita akan membahas tentang aspek menyimak, yaitu aspek yang terakhir. Nah, menyimak itu sendiri apa sih? Oke, jadi menyimak adalah proses bahasa yang dimaknai ke dalam pikiran. Jadi dengan kita menyimak, tentunya kita harus memperhatikan seseorang yang sedang menyampaikan isi materi tersebut. Nah, dalam menyimak juga tentunya sebagian orang mengalami kesulitan dalam menyimak. Namun kesulitan-kesulitan tersebut sebenarnya bisa diatasi teman-teman. Nah, lalu di sini ada cara untuk melatih kemampuan menyimak. Lalu apa saja sih caranya? Jadi yang pertama yaitu menyimak dan mengulang materi-materi yang sudah diberikan. Nah, jadi dengan mengulang materi yang sudah diberikan, tentunya kita akan lebih memahami apa sih
sebenarnya yang disampaikan tersebut. Lalu, cara yang kedua yaitu menyimak. Nah, dalam menjawab pertanyaan, tentunya seseorang yang menerima pertanyaan tersebut akan memperhatikan informasi inti apa yang ditanyakan oleh si penanya, dan kemudian si seorang penjawab ini akan menjawab dari pertanyaan tersebut. Nah, itulah merupakan proses menyimak, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu cara untuk meningkatkan keterampilan menyimak adalah menyimak interaktif. Jadi menyimak interaktif itu seorang pembicara mengarahkan kepada si audiensnya untuk ikut berpartisipasi dalam aktivitas atau kegiatan diskusi. Nah, dengan kegiatan diskusi, biasanya teman-teman itu akan lebih memperhatikan dan lebih menyimak pada saat adanya aktivitas diskusi. Jadi dengan diskusi semuanya itu terpancing ya biasanya oleh si pembicara tersebut. Oke teman-teman, mungkin itu saja materi atau pembahasan yang aku berikan di video kali ini. Jika ada kata-kata yang salah atau terdapat banyak sekali kekurangan, mohon dimaklumi ya. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.